Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Fikri dari kelas Siasa Syariah 3A. Di sini saya akan menampilkan materi tentang peradilan pajak. A. Pelaksanaan peradilan pajak di Indonesia. Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2002 menimbulkan kesan adanya dualisme bahwa seolah-olah pengadilan pajak berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970. Namun, hal tersebut dapat ditepis arena UU Nomor 14 Tahun 2002 secara jelas menyatakan bahwa pengadilan pajak merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang pemeriksa dan pemutusan sengketa di bidang perpajakan. Kasus sengketa pajak yang sampai pada tingkat kekasasi menjadi kompetensi dari Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan pajak yang kedudukan di ibu kota negara, maka pengadilan pajak hanya ada di ibu kota Jakarta. Sama halnya di tax court di Amerika Serikat yang hanya ada di Washington DC sebagai ibu kota negara tersebut. Hal ini berlaku pula di lembaga peradilan pajak di negara-negara lainnya. Oleh karena itu, karakteristik yang unik maka sifat pengadilan pajak adalah tidak harus persona. Para pihak harus dihadirkan dalam pengadilan pajak yang diperiksa hanyalah dokumen yang tanpa laporan keuangan rekening bank data hanya bertempat di Jakarta tidak menjadi penghalang bagi para wajib pajak dan fiskus yang berdomisili di luar Jakarta dalam Pulau Jawa untuk dapat menyesuaikan sengketa pajak masing-masing. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi, sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukan dan apabila perlu dapat dilakukan di tempat lain. Sementara tempat sidang yang dimaksud dalam pasal tersebut ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Dengan demikian, sebagai contoh bagi wajib pajak dan fiskus yang bersengketa di Makassar, majelis sidang pengadilan pajak dapat bersidang di kota tersebut. Pelaksanaan pengadilan pajak belum sepenuhnya berjalan lancar. B. Dasar-dasar hukum perpajakan. Pajak merupakan sarana reformasi negara dalam meningkatkan kemandirian keuangan negara, meningkatkan tingkat keadilan serta progresivitas dari pungutan pajak itu sendiri. Pemungutan pajak beserta perangkat hukum untuk mengatur tata cara merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang 1945. Secara singkat dan tegas menyatakan tentang pajak tercantum dalam amandemen ketiga UUD 19 pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk berpeluang negara diatur dengan undang-undang. Diatur sebelum amandemen atas UUD 1945 dilakukan antara tentang pajak dicantum dalam pasal 23 ayat 2 yang menyatakan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, dibandingkan dengan UUD 19 terdahulu, redaksi kalimat konstitusi pasca amandemen menunjukkan ketegasan dalam mengatur hal perpajakan. Peraturan perundang-undang mengenai pajak yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1943 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU Nomor 6 Tahun 1983 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU Nomor 9 Tahun 1994. Karena merupakan saat dibentuk sebuah aturan pajak nasional yang baru, maka tahun 1983 disebut sebagai tahun reformasi pajak. Sebelum dibentuk dan dibubarkan UU Nomor 6 Tahun 1983, dunia perpajakan di negara mengenal asas-asas pemungutan pajak yang disebut Tridharma Perpajakan. Ketiga asas tersebut ada sebagai berikut. 1. Bahwa pemungutan pajak harus adil dan merata yang meliputi subjek maupun objek perpajakan. 2. Harus ada kepastian hukum mengenai pemungutan pajak
dengan kepastian hukum yang bahwa sebelum pemungutan pajak dilakukan harus ada undang-undang terlebih dahulu. 3. Ketetapan waktu pemungutan pajak, membayar dan menagih harus tepat pada waktunya. Artinya pada saat orang memiliki uang, asas konvensi dan efisiensi. Selanjutnya, sejak UU nomor 6 tahun 1983 berlaku sebagai Undang-Undang Pajak Nasional, asas-asas perpajakan yang melandasi ketentuan tersebut ada sebagai berikut. 1. Kesederhanaan, simplification of law. 2. Kegotong nasional. 3. Pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kewajiban perpajakan kepada wajib pajak sendiri. 4. Adanya kesamaan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. 5. Kepastian dan jaminan hukum. 6. C. Sengketa pajak dan penyelesaiannya. Adanya kewajiban bagi masyarakat untuk membayar pajak terkadang tidak terbanding lurus dengan tingkat kesadaran wajib pajak dan mematuhi ketentuan tersebut. Keterbatasan pemerintah melalui aparat penagih pajak juga mengakibatkan munculnya masalah persengketaan di bidang perpajakan. Masalah sengketa pajak ini dan masa ke masa ditanggapi oleh pemerintah yang berkuasa dengan jalan lembaga penyelesaian sengketa pajak. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, di negara ini telah ada Badan Penyelenggara Sengketa Pajak yang dibentuk dengan Ordonansi 1915 Stadsblad nomor 707 dengan nama Raad van het Borgschap voor Belastingzaken, Badan Banding Administrasi Pajak, yang kemudian diganti dengan Ordonansi 27 Januari 1927. Stadsblad 1927 nomor 29 tentang peraturan pertimbangan urusan pajak, Regulasi van het Borgschap ini in Belastingzaken. Selanjutnya lembaga tersebut oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1959 diubah menjadi Majelis Pertimbangan Pajak yang tugasnya memberi keputusan atas surat pemisah bidang tentang pajak negara dan pajak-pajak daerah. Berdasarkan UU nomor 6 tahun 1953, MPP diberlakukan sebagai badan peradilan pajak yang sah, tidak menanggapi dengan kekuasaan kehakiman sebagai tercantum dalam UU nomor 11 tahun 1970. UU nomor 6 tahun 1983 mengatur hal ini dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberadaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, ayat 2 pasal yang sama menyebutkan bahwa sebelum Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk, permohonan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak yang putusnya bukan merupakan putusan tata usaha negara. Maka berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 1997 dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak BPSSP yang arah dan tujuan membentukkan adalah sebagai berikut. 1. BPSP bertugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa banding terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang. B. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang perpajakan di bidang penagihan. 2. Putusan BPSP bersifat final dan mempunyai kekuasaan sektorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir bagi membayar pajak dan putusan tidak dapat digugat ke Pengadilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Dalam undang-undang tersebut juga dibentuk bahwa untuk mendapatkan keadilan mengenai pajak, wajib pajak dan memenuhi jalur-jalur sebagai berikut. 1. Jalur keberatan pajak dapat dibanding ke BPSP. 2. Jalur melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PT-UN). 3. Jalur melalui Peradilan Umum. Ditentukan pula keberadaan BPSP sebagai badan peradilan pajak hanya untuk menyelesaikan sengketa administratif, yaitu dari segi perhitungan dan akuntansi, bukan mengenai pidana pajak.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. UU Nomor 14 Tahun 2002. Definisi pengadilan pajak dijelaskan dalam pasal 2, yaitu pengadilan pajak adalah badan peradilan yang dilaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. 2. D. Dasar hukum pengadilan pajak. Pengadilan pajak dibentuk melalui UU Nomor 14 Tahun 2002. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara mengenai sengketa pajak. Pasal 1/5 undang-undang ini menyebutkan pengertian sengketa pajak adalah bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan untuk wajib atau menanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undang dengan perpajak, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dan surat paksa. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir dan memeriksa dan memutuskan sengketa. Kewenangan pengadilan pajak tertera dalam bab 3 tentang kekuasaan pengadilan pajak. Pasal 31 menjelaskan bahwa 1. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. 2. Pengadilan pajak dan hal banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak, keputusan membentuk atau keputusan lainnya. Selain yang tercantum dalam pasal 31, pengadilan pajak yang mempunyai kewenangan lainnya sebagai diatur dalam pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Selain tugas dan wewenang sebagai dimaksud dalam pasal 31, pengadilan pajak menguasai kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak. 2. Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan ketua pengadilan pajak juga berwenang memanggil pihak ketiga untuk keperluan pemeriksa sebagai diatur dalam pasal 33 ayat 2 yang berbunyi bahwa untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak dapat memanggil dan meminta data untuk ketetapan yang berkaitan dengan sengketa pajak dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kekuasaan pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak meliputi semua jenis sengketa pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pada bagian penjelasan UU Nomor 14 Tahun 2002 yang diuraikan bahwa pengadilan pajak yang diatur dalam ketentuan tersebut bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kekhususan pengadilan pajak adalah sebagai berikut. 1. Sidang peradilan pajak pada prinsip dilaksanakan secara terbuka. 2. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan, berijazah sarjana hukum atau sarjana lainnya. 3. Sengketa yang diproses dalam pengadilan pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan. 4. Putusan pengadilan pajak penetapan besarnya berupa dari wajib pajak berupa hitungan secara teknis perpajakan sehingga wajib pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak tertuang yang dikenakan kepadanya. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dan berkhususan tersebut di atas, UU Nomor 14 Tahun 2002 mengatur pula hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan pengadilan pajak. Perihal hukum acara ini diatur dalam bab 4 tentang hukum acara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.